Halo teman-teman, kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Kali ini di mata kuliah penilaian keamanan, kita akan membahas modeling yang lain, trade modeling yang lain, yaitu Octave. Octave itu panjangan dari Operational Critical Trade Asset and Vulnerability Evaluation. Masih bersama saya, Supardianto, yang akan menyampaikan materinya. Oke, kita lihat dulu di pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas mengenai modeling trade yang lain, yaitu kita membahas mengenai trade. Ya, kita tahu ketika kita menggunakan trade modeling trade, kita berbasiskan kepada skor atau penilaian dari masing-masing kriteria pada trade. Nah, ada damage potensial, kemudian ada reproducibility, kemudian ada exploitability, lalu kemudian ada affected user, lalu kemudian ada yang terakhir eh kalau yang terakhir itu mengenai discoverability-nya. Nah, sekarang kita akan membahas lagi mengenai modeling trick yang lain, yaitu Octave. Nah, kita lihat dulu, kalau di Octave, yang memegang peranan penting dalam penerapan sistem manajemen keamanan informasi, yaitu adalah threat modeling. Jadi bisa dikatakan, ketika kita ingin menggunakan Octave, maka ini cocok sekali nih untuk digunakan pada sistem manajemen keamanan informasi. Ada banyak metode yang dapat kita gunakan dalam melaksanakan trade modeling. Nah, tentu aja yang salah satu yang digunakan adalah yang kita bahas saat ini. Octave ini dikembangkan oleh Carnegie Mellon Software Engineering Institute di Pittsburgh. Ya. Metode Octave atau dari Operationally Critical Asset, Critical Trade Asset and Vulnerability Evaluation, ini dikembangkan oleh Software Engineering Institute di Carnegie Mellon University pada tahun 1999. Ini merupakan suatu pendekatan terhadap evaluasi resiko keamanan informasi yang komprehensif, sistematik, terarah, dan dapat dilakukan sendiri. Pendekatan disusun dalam satu set kriteria yang mendefinisikan elemen esensial dari evaluasi resiko keamanan informasi. Tentu saja pada kriteria Octave kita tentu memerlukan adanya evaluasi. Kita lihat di kriteria Octave ini memerlukan katalog informasi yang dapat mengukur praktek dari si organisasinya. Baik itu juga menganalisa ancaman, membangun strategi proteksi, dan juga dapat menjadikan katalog sebagai sumber dari database pengetahuan. Kita dapat melihat beberapa rinciannya seperti katalog of practices, ya. Ini katalog strategi, koleksi strategi dan praktek keamanan informasi. Lalu ada katalog generic trade profile. Nah, ini tentu bisa kita ambil dari sumber seperti OAPS. Lalu ada katalog of vulnerability. Ini juga bisa dari daftar kelemahan berdasarkan platformnya atau aplikasinya. Ya. Lalu kita masuk ke tahapan pada modeling Octave. Ya. Dengan menggunakan pendekatan 3 tahapan, metode Octave menguji isu-isu terhadap suatu sistem atau organisasi dan teknologi terhadap penyusunan masalah-masalah yang komprehensif. Nah, berdasarkan kebutuhan keamanan informasi dan juga pada suatu organisasi. Pada bagian yang dapat teman-teman lihat di sini, itu ada fase pertama, build asset dulu, kemudian membuat trade profile-nya, seperti critical asset, security requirement, trade critical, kemudian ada current security practices, ya, dan seterusnya. Masuk ke fase yang kedua, ada ada identify infrastructure vulnerability. Nanti aktivitas di dalamnya ada menentukan komponen kunci, kemudian menentukan sekarang current teknologinya yang digunakan apa. Lalu masuk ke fase yang ketiga, mendevelop security strategic and plan-nya. Menentukan resiko terhadap critical asset, melakukan resiko menghitung resikonya, meluncurkan strategi perlindungannya, serta strategi mitigasinya terhadap resiko tersebut.
Kita masuk ke tahapan yang pertama, membangun aset berbasis ancaman profile atau threat profile-nya. Pada metode Octave, terdapat sumber-sumber ancaman terhadap aset, ya, informasi, yaitu berupa seperti tindakan sengaja oleh manusia, kita katakan sebagai deliberate action by people. Ini dilihat dari inside ataupun outside. Lalu tindakan yang tidak sengaja, accidental action by people, ini juga nanti dilihat dari inside dan outside-nya. Lalu dilihat dari sistem problem atau sistem yang kemungkinan bermasalah. Ini meliputi hardware, software, atau yang bermasalah, ada bug-nya gitu ya, atau terkena virus, trojan, atau backdoor, dan seterusnya. Lalu melihat masalah-masalah lain yang mungkin aja bisa kita kategorikan ancaman luar, kayak arus listrik, bencana alam, dan lingkungan, serta bahkan dari gangguan koneksi atau telekomunikasinya. Dari ancaman tersebut, kita dapat memberikan hasil pengaruh, atau di sini dikatakan sebagai outcomes-nya. Nah, serangan terhadap aset tersebut dapat berupa outcome-nya ada disclosure, terungkapnya informasi yang sensitif, yaitu kemudian terjadinya modification, ya, perubahan informasi, kemudian destructive and loss, misalnya dihapus atau dihilangkan, adanya interruption, ya, jadi aliran data itu kemudian diganggu dan seterusnya. Nah, ini tergambar pada bagian yang dapat kita lihat bersama. Source of threat-nya atau sumber dari ancamannya itu sudah dikatakan tadi, ada yang dari tindakan sengaja manusia, tindakan tidak sengaja, dari sistem problem, dan dari other problem. Nah, itu kemudian akan mempengaruhi aset. Aset ini kemudian kita akan lihat apa aja yang mungkin timbul akibat serangan terhadap aset tersebut, atau dikenal dengan nama outcomes tadi. Ya, disclosure, modification, destruction, lalu ada interruption. Nah, dari sinilah kita kemudian membangun uh, uh, peta lah ibaratnya ya, mind mapping-nya terhadap si aset tadi. Dari sini kemudian kita jabarkan atau kita pilah kembali, kita pisahkan berdasarkan asetnya, aksesnya, aktornya, kemudian motif, kemudian juga outcome-nya. Setelah kita memilah, membagi-bagi akses, aktor, motif, outcome, kita mulai susun satu persatu. Misalnya untuk asetnya yang critical asset, aksesnya dari mana? Dari network kah atau dari mana? Lalu aktornya bagaimana? Apakah inside atau outside? Kalau inside nanti apakah dia accidental atau deliberate? Sengaja atau tidak sengaja? Seperti itu. Lalu outcomes-nya berupa apa? Nah, kita membangun threat profile-nya seperti ini. Ya. Oke, lalu kemudian tahap kedua, kita melakukan identifikasi infrastruktur vulnerability-nya. Nah, ini berkaitan dengan infrastruktur dari sisi sistem atau dari si aplikasinya tadi. Ya, kita lihat komponen-komponen apa saja yang penting yang dapat mempengaruhi kinerja dari si infrastrukturnya. Mungkin dari segi switch-nya, dari segi router, router itu mengarah ke server, server kemudian memiliki firewall, firewall ada router, router itu ke internet dan seterusnya. Nah, ini kita kemudian identifikasi satu persatu, ya. Biar kemudian kita bisa juga melakukan identifikasi threat ancaman pada si perangkat tersebut nantinya. Lalu kemudian tahap yang ketiga, kita mengembangkan strategi keamanan dan perencanaannya. Dari tahapan 1 dan 2 sudah kita peroleh profil ancaman dan juga berkaitan dengan kelemahan infrastruktur. Maka kemudian selanjutnya kita tentukan strategi keamanannya seperti apa dan seterusnya. Ya. Pada level pengukuran risiko tersebut, ini ditentukan secara subjektif asumsi dari yang memiliki organisasi atau stakeholdernya, atau user, atau pimpinan, atau siapapun yang kemudian memang bisa dapat menentukan tingkat dari risiko dari aset tersebut. Nah, ini kita dapat menggunakan template seperti ini, diagram seperti ini. Tadi sudah saya jelaskan dari aset hingga ke outcomes-nya, sekarang ke impact-nya. Kita pilih impact-nya yang mana, apakah impact-nya dalam bentuk disclosure, kemudian approach-nya nanti bagaimana, apakah di mitigate atau di accept, kemudian current practice-nya sekarang kalau untuk menghandle itu bagaimana,
dan kemudian tindakan apa selanjutnya yang akan kita lakukan untuk menghandle thread tersebut. Dan seterusnya nanti sampai bawah hingga selesai. Di sini kita juga dapat menentukan impact-nya, nanti isiannya dalam bentuk tingkat risikonya rendah, sedang, ataupun tinggi. Kita definisikan secara kualitatif seperti gambar di samping. Ya. Dari hal tersebut, kita dapat menentukan rencana untuk mitigasi risiko terkait dengan tingkat risiko yang dimiliki organisasi. Ya. Nah, itu tadi tahapan 1, 2, dan 3. Namun, di trade modeling Octave, ini juga nanti ada jenisnya. Ada Octave biasa, ada yang Octave S, lalu kemudian ada Octave Allegro. Nah, ini kita lihat. Kalau di Octave biasa, tahapannya kayak tadi. Tahapan 1, tahapan kedua, tahapan ketiga, dan seterusnya. Nah, kalau yang di Octave S, nah ini S-nya, ya ada tambahan S ya. Ini yang membuatnya didukung oleh teknologi insertion, demonstration, and evaluation atau TIDE gitu ya. Ini merupakan juga bagian dari Software Engineering Institute. Jadi ibaratnya ini adalah version berikutnya lah, seperti itu. Ya. Namun Octave S ini itu dirancang untuk organisasi yang memang dia secara pegawainya itu 100 atau kurangnya seperti itu. Jadi cocok nih kalau untuk kita ingin mengaksesmen keamanan informasi pada suatu organisasinya kurang dari 100, kita pakai yang tipikal Octave S ini tadi. Ya. Nah, ini mungkin S-nya adalah small gitu ya, small organization. Nah, lalu ini kita lihat ada proses chart-nya. Jadi kalau di Octave S itu juga adalah panduannya, ya, panduan activity-nya bahwa misalnya kalau di proses yang pertama melakukan identifikasi organisasi itu ada activity-nya apa saja, 1, 2, 3, langkahnya ada 1, 2, nanti deskripsinya juga ada. Nanti kalau mau lihat cheat sheet-nya atau worksheet-nya bisa lihat di bagian volume 4 misalnya seperti itu. Jadi sudah punya panduan atau guidelines-nya. Ya. Lalu kalau yang ketiga, yang Octave Allegro, nah ini pendekatan yang diperkenalkan oleh si Allegro dalam laporan teknis yang dirancang untuk dapat memungkinkan penilaian keseluruhan lingkungan dari resiko operasional organisasinya. Ya, kalau Octave berfokus pada informasi dan konteks, ya, mereka menggunakan di mana mereka mensimpan, diangkut untuk diproses, dan seterusnya seperti terkena ancaman, kerentanan, atau gangguan atau apapun itu. Ya. Nah, Octave Allegro ini cocok untuk digunakan orang-orang yang ingin melakukan penilaian risiko tanpa adanya keahlian yang spesifik. Ya. Nah, ini kalau Octave Allegro ada tahapan 1, 2, 3-nya juga, bahkan sebenarnya hingga dengan tahapan yang ke-8 misalnya. Cuman ini disimpulkan dalam bentuk tahapan 1 itu ada ya establish, ya, tahapan yang kedua develop information asset, masuk ke tahapan yang ketiga mengidentifikasi informasi, masuk tahapan yang keempat ke area yang kemudian dipentingkan, lalu yang kelima melakukan skenario dari ancaman tersebut, mengidentifikasi resiko, menganalisis resiko, lalu kemudian memilih mitigasi apa saja pendekatan untuk melakukan mitigasinya. Jadi sebenarnya hampir sama saja. Mungkin ini akan jauh dikatakan lebih terdokumentasi lah langkah-langkahnya. Ya. Nah ini kalau kita lihat tadi sebenarnya ada kategorinya, ada kategori 1, establish driver, yang kedua profiling aset, yang ketiga identify trade, kemudian yang keempat identify and mitigate risikonya. Oke, itu materi kita kali ini. Dan untuk memperkuat pemahaman materi kita kali ini, seperti biasa ada tugas yang harus teman-teman buat. Teman-teman silahkan nyari paper yang di mana paper tersebut dia menggunakan metode Octave untuk penilaian keamanannya. Lalu silahkan teman-teman lakukan ulasan, ya minimal jumlah halamannya 2. Lalu sertakan referensi apa yang teman-teman gunakan sebagai buatan tugas tadi. Ya, itu aja untuk materi kali ini. Kita jumpa lagi di pertemuan kita selanjutnya.